Assalamualaikum, salam sehat dan salam semangat. Kini kita membahas pengembangan dan inovasi evaluasi. Evaluasi tidak boleh bersifat statis. Evaluasi harus berkembang secara berkelanjutan. Pengembangannya berdasarkan refleksi dan analisis data. Pada learning system, evaluasi adalah bagian dari sistem pembelajaran. Bukan hanya sekadar alat ukur, tetapi merupakan asesen yang harus mampu berevolusi. Dengan cara mengikuti perkembangan kebutuhan peserta didik. Pengembangan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan siswa. Dan juga mengakomodasi keterampilan abad 21. Pada aspek kualitas, meningkatkan kualitas pengukuran kompetensi. Oleh karena itu, perlu ditegaskan ulang jika evaluasi tidak boleh berhenti pada hafalan, tetapi harus terus berkembang menjadi analitis dan kontekstual. Pengembangan harus berbasis prinsip. Prinsip pertama adalah relevansi. Instrumen harus sesuai dan memiliki relevansi dengan capaian pembelajaran. Selain itu, juga sesuai karakter materi dan kesesuaiannya dengan konteks peserta didik. Misalnya saja, untuk soal inflasi sebaiknya berbasis data aktual. Strategi aktualisasi data adalah upaya agar lebih kontekstual. Prinsip kedua adalah validitas dan reliabilitas. Konsisten pada validitas isi, instrumen harus sesuai indikator. Upaya ini untuk menghasilkan skor yang konsisten. Jika revisi dilakukan tanpa analisis, dapat menurunkan mutu. Prinsip ketiga adalah inovatif dan adaptif. Inovasi perlu menyesuaikan perkembangan teknologi. Ini memperhatikan kesesuaiannya dengan karakter generasi digital. Misal saja, menggunakan studi kasus digital untuk membuat soal. Atau bisa juga melaksanakan penilaian portofolio elektronik. Penggunaan evaluasi digital untuk evaluasi berbasis proyek koperasi. Pengembangan mengikuti siklus sistematis. Tahap pertama adalah melakukan refleksi, yaitu dengan mengevaluasi praktik sebelumnya. Sangat penting, secara jujur mengidentifikasi kelemahan. Kelemahan bisa dilihat melalui saat analisis distribusi nilai, atau bisa juga saat analisis butir soal. Bisa juga dengan meneliti umpan balik siswa. Setelah melakukan refleksi, atau berikutnya perancangan inovasi. Dimulai dengan mendesain soal berbasis studi kasus. Atau bisa juga soal proyek autentik. Termasuk inovasi yaitu membuat e-assessment. Jika rancangan sudah dibuat, kemudian dilakukan uji coba. Titik uji coba untuk menilai kesesuaian indikator. Dan uji coba juga untuk memeriksa tingkat kesulitan dan menguji reliabilitas. Setelah valid, diimplementasikan. Dalam pembelajaran nyata berikutnya. Hasil pembelajaran dari inovasi tersebut lalu dievaluasi dampaknya. Apakah hasilnya inovasi dalam pembelajaran lebih berkualitas?
Apakah tingkat ketuntasan meningkat? Kemudian refleksi ulang dilakukan, hal ini perlu karena merupakan siklus. Dan siklus kembali berputar, demikian seterusnya. Inovasi pertama adalah evaluasi autentik. Ini berarti kita menilai siswa berdasarkan kemampuan mereka dalam situasi dunia nyata. Misalnya analisis laporan keuangan. Atau studi kasus kebijakan fiskal. Contoh lain, simulasi rapat anggota koperasi. Evaluasi autentik digunakan untuk mengukur kemampuan nyata. Inovasi kedua berbasis proyek, di mana siswa belajar melalui proyek nyata. Ini meningkatkan kreativitas dan keterampilan kolaborasi. Inovasi kedua berbasis proyek, berguna untuk menilai proses dan produk sekaligus. jadi kita nilai cara kerjanya juga. Iya, dan hasil proyeknya. Di samping itu, mengembangkan kreativitas dan kolaborasi. Inovasi ketiga berbasis H atau S. Inovasi ini mendorong kemampuan analisis. Inovasi ini juga meningkatkan kemampuan evaluasi dan mampu menyusun sintesis gagasan. Inovasi kedua berbasis proyek. Inovasi berikutnya evaluasi digital. Menggunakan computer-based test atau Google Form dan Learning Management System. Namun tetap memerlukan didaktiks, seperti yang kita lihatkan perlunya peningkatan. Dengan validasi, hasilnya akan lebih optimal. Refleksi harus diikuti inovasi. Ini langkah penting untuk meningkatkan mutu. Mari kita bahas bagaimana caranya. Tanpa refleksi, inovasi tidak tepat sasaran. Tanpa inovasi, refleksi tidak bermakna. Jadi seperti mata uang, keduanya merupakan sisi keping yang penting. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.